Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nadia Zahra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu keterampilan yang paling penting dalam dunia jurnalistik, yaitu wawancara atau interview. Wawancara bukan hanya proses tanya jawab biasa, melainkan seni dalam menggali informasi, klarifikasi, maupun pendapat yang akan disampaikan kepada publik. Seorang reporter dituntut tidak hanya sekadar bertanya, tetapi juga mampu mengarahkan jalannya percakapan, menjaga etika, serta memastikan informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seringkali reporter pemula menghadapi berbagai tantangan. Rasa takut atau grogi kerap muncul, terutama ketika harus berhadapan dengan tokoh penting. Ada pula kekhawatiran jika pertanyaan yang diajukan menyinggung narasumber atau justru membawa urusan pribadi ke dalam wawancara. Situasi ini wajar terjadi, tetapi jika dibiarkan, wawancara bisa menjadi kaku, tidak efektif, dan bahkan gagal menghasilkan informasi yang bernilai. Karena itu, reporter harus memahami bahwa wawancara membutuhkan keterampilan khusus yang bisa diasah melalui pengalaman dan persiapan yang matang. Persiapan wawancara, lalu apa saja yang harus dilakukan seorang reporter agar wawancara berjalan efektif? Pertama adalah persiapan. Reporter wajib mengenali siapa narasumber yang akan diwawancarai. Ini mencangkup mempelajari latar belakang narasumber, isu yang sedang hangat, hingga konteks mengapa wawancara tersebut perlu dilakukan. Persiapan juga termasuk menyusun daftar pertanyaan yang jelas, padat, relevan, dan tidak bertele-tele. Dengan persiapan yang baik, reporter lebih percaya diri, dapat mengatur jalannya percakapan, sekaligus menunjukkan rasa hormat kepada waktu narasumber. Sebagai contoh, jika reporter akan mewawancari seorang pakar lingkungan tentang isu perubahan iklim, maka ia perlu membaca laporan, data, dan berita terbaru agar pertanyaan yang diajukan tidak dangkal, melainkan mendalam dan berbobot. Kedua adalah teknik wawancara. Reporter perlu membuka percakapan dengan sopan, membangun suasana nyaman, lalu mengajukan pertanyaan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tetapi tetap tepat sasaran. Reporter juga harus mendengarkan dengan aktif, jangan terlalu cepat menyela atau memotong penjelasan narasumber. Dengarkan hingga tuntas, kemudian gali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Teknik seperti ini akan membuat narasumber merasa dihargai, sehingga lebih terbuka dalam memberikan informasi. Selain itu, reporter harus peka terhadap bahasa tubuh narasumber. Kadang, jawaban yang singkat bisa jadi tanda bahwa narasumber tidak nyaman atau ingin mengakhiri pembahasan. Disinilah keterampilan komunikasi interpersonal reporter benar-benar diuji. Ketiga, ada syarat dalam melakukan wawancara. Seorang reporter dituntut untuk menjaga netralitas, tidak menunjukkan keberpihakan, dan selalu berpegang pada objektivitas. Selain itu, etika wawancara sangat penting. Reporter harus sopan, menghormati narasumber, dan tidak memaksakan ketika ada informasi yang tidak ingin dibuka. Menjamin kebenaran serta keakuratan data yang diperoleh juga merupakan kewajiban utama, karena pada akhirnya apa yang disampaikan kepada masyarakat adalah cerminan kredibilitas media itu sendiri. Pemirsa, wawancara sendiri memiliki berbagai macam dan bentuk. Berdasarkan tujuannya, wawancara dapat dibagi menjadi wawancara informatif, yaitu berdasarkan tujuannya, wawancara dapat dibagi. Wawancara informatif, yaitu untuk mendapatkan keterangan faktual, misalnya wawancara dengan polisi terkait kecelakaan lalu lintas. Wawancara interpretatif, yaitu untuk menggali analisis dan pandangan mendalam dari seorang pakar. Contohnya wawancara dengan ekonom tentang dampak kenaikan harga BBM. Sedangkan berdasarkan bentuknya, wawancara yaitu wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun rapi, wawancara bebas di mana percakapan mengalir lebih natural, wawancara gabungan yaitu kombinasi dari keduanya. Pemilihan bentuk wawancara sangat bergantung pada tujuan liputan dan karakter narasumber yang ditemui. Semua proses wawancara ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan reportase. Reportase berarti kegiatan pelaporan atau pemberitaan yang dilakukan oleh seorang reporter. Dalam praktiknya, reporter dibedakan menjadi dua. Reporter lapangan yang terjun langsung ke lokasi kejadian, mengamati situasi, dan mewawancarai pihak terkait. Reporter desk yang lebih banyak bekerja di ruang redaksi, menghimpun data dari dokumen, arsip, atau sumber resmi lainnya. Baik reporter maupun desk
Keduanya sama-sama memerlukan wawancara untuk memperkuat laporan yang akan dipublikasikan. Dari hasil wawancara dan reportase, lahirlah berbagai jenis informasi. Informasi faktual, berisi data dan kejadian nyata yang bisa diverifikasi. Informasi opini, berupa pendapat, komentar, atau analisis narasumber. Informasi interpretatif, yang memadukan fakta dengan penjelasan sehingga publik dapat memahami peristiwa secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, wawancara bukan hanya soal mengumpulkan kata-kata narasumber, tetapi juga mengolahnya menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat. Pemirsa, dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa wawancara adalah salah satu inti dari kerja jurnalistik. Dibutuhkan persiapan matang, teknik komunikasi yang tepat, serta sikap profesional untuk menghasilkan wawancara yang berkualitas. Reporter yang baik bukan hanya sekadar bertanya, melainkan mampu membangun kepercayaan, menjaga etika, serta menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan bermanfaat bagi publik. Demikianlah pembahasan kita mengenai wawancara, reportase, dan peran penting seorang reporter dalam dunia jurnalistik. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita semua, sekaligus menjadi pengingat akan tanggung jawab besar seorang jurnalis dalam menyajikan informasi. Saya Nadia Az-Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.